Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Bermain bersama sang cucu di dalam rumah, nenek di Banyuwangi tewas tersambar petir. Pria di Trenggalek ditangkap polisi karena menganiaya guru yang merampas ponsel adiknya di dalam kelas. Berawal dari hobi, pria di Kediri sukses meraup belasan juta rupiah dari budidaya musang. Hujan deras disertai petir yang melanda Banyuwangi pada Selasa siang berujung tragis. 2 rumah di Kecamatan Kalipuro tersambar petir. 1 di antaranya terbakar, sementara seorang nenek tewas saat bermain bersama cucunya di dalam rumah akibat sambaran petir. Hujan deras disertai petir di Banyuwangi mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa. Akibat sambaran petir, seorang nenek berusia 82 tahun yang saat itu bermain bersama cucunya di dalam rumah langsung tersungkur ke lantai. Sang cucu berhasil lolos dari maut, sementara nenek berinisial MR nyawanya tak tertolong meski sudah sempat dilarikan ke rumah sakit oleh warga sekitar. Sementara itu, di waktu yang bersamaan di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, akibat sambaran petir, sebuah rumah terbakar. Api langsung membesar, membakar bagian kamar rumah milik Sahri. Beruntung saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong ditinggal penghuninya, sehingga tak sampai menimbulkan jatuhnya korban luka maupun korban jiwa. Tim damkar yang tiba di lokasi baru berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 1 jam. Jadi hujan disertai dengan petir yang hebat, di mana di rumah Bapak Sari, Dusun Kelatakan, Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kalipuro, yaitu terjadi kebakaran. Kebakaran tersebut diduga menurut keterangan tetangga bahwa rumah Bapak Sari yaitu disambar petir. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran sambaran petir ini diduga mencapai belasan juta rupiah. Taufik Ferdiansyah dan Sri Rama melaporkan dari Banyuwangi. Seorang warga yang menganiaya salah satu guru SMP ditetapkan menjadi tersangka oleh Satreskrim Polres Trenggalek. Pelaku terbukti menganiaya korban di rumahnya gara-gara kesal ponsel adiknya dirampas sang guru saat berada di dalam kelas. Satreskrim Polres Trenggalek telah menetapkan Awang Krisna sebagai tersangka karena melakukan penganiayaan pada Eko Prayitno, guru SMP Negeri 1 Trenggalek. Setelah memeriksa sejumlah saksi, termasuk korban penganiayaan, Satreskrim Polres Trenggalek langsung melakukan gelar perkara. Kemudian menahan tersangka di rutan Polres Trenggalek sejak Senin malam. Tersangka terbukti mendatangi rumah korban dan memukuli korban di depan istri korban. Berdasarkan pemeriksaan polisi, tersangka nekat menganiaya korban karena marah akibat ponsel adiknya dirampas saat di dalam kelas. Tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan penjara. Kami telah melakukan penyidikan atas laporan tersebut untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Dari hasil penyidikan yang kami lakukan, telah kami temukan 2 alat bukti yang cukup untuk menduga bahwa si A adalah pelakunya. Peristiwa penganiayaan terjadi pekan lalu. Saat itu Eko Prayitno meminta para siswa mengerjakan tugas kelompok di dalam kelas menggunakan 2 ponsel untuk mencari bahan tugas. Namun jika ponsel tidak digunakan mengerjakan tugas, maka akan dirampas. Saat itulah adik tersangka menggunakan ponselnya tidak sesuai ketentuan, sehingga ponselnya dirampas dan dibawa ke ruang kesiswaan. Saat di rumah, tersangka Awang
yang mendengar cerita adiknya tak terima dan langsung mendatangi rumah korban lalu menganiaya sang guru. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Trenggalek. Berawal dari sebuah hobi, seorang pemuda di Kediri berhasil mengubah kecintaannya pada hewan musang menjadi sumber penghasilan yang menggiurkan. Hasilnya, omset puluhan juta bisa didapat setiap bulan. Seperti apa kiat budidaya musang? Berikut liputannya. Di lahan kecil belakang rumahnya, Galuh Eko Setiawan setiap hari menyapa satu persatu musang peliharaannya. Dengan lembut, ia memberi makan, memeriksa kandang, dan memastikan setiap hewan dalam kondisi sehat. Baginya, musang bukan sekedar hewan peliharaan, tapi teman hidup dan sumber harapan. Ego memulai usaha ini sejak tahun 2017. Awalnya ia memelihara musang semata karena hobi, namun kini justru menjadi ladang rezeki baginya. Meski kini pria berusia 35 tahun ini sukses menjadi peternak musang, namun ada kisah yang mewarnai perjalanan panjangnya. Sebelum sukses seperti saat ini, nasib buruk pernah menimpanya. Sebanyak 65 ekor musang miliknya mati mendadak, membuatnya rugi hingga puluhan juta rupiah. Meski sempat terpuruk, Ego tak menyerah. Dari kegagalan itulah ia belajar banyak hal, mulai dari pemberian pakan, perawatan, hingga pembiakan yang benar. Saat ini musang hasil budidayanya mulai berkembang, yakni sebanyak 17 ekor musang jenis pandan, terdiri dari 4 jantan dan 13 betina. Bukan jenis musang pandan biasa, musang yang dikembangbiakan memiliki corak dan karakter yang unik sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Setiap bulan, Ego bisa menjual 2 hingga 5 ekor musang dengan harga berkisar antara 500.000 hingga 15 juta rupiah tergantung usia dan motif bulunya. Selain dijadikan hewan peliharaan, para pehobi musang ini biasanya juga memiliki komunitas dan sering mengikut sertakan musang di ajang kontes. Berawalnya dari hobi, terus saya mengembangkan ini untuk beternak. Seperti itu. Terus hingga saat ini mempunyai berapa ekor? Saya di rumah total ada 17 ekor, 4 jantan, 13 betina. Jenisnya apa? Jenisnya semuanya musang pandan. Musang pandan cuma berbeda motif. Jadi untuk pasaran itu saya di seluruh Indonesia. Bagi Ego, bisnis budidaya musang ini bukan hanya tentang uang, tapi soal kecintaan dan kesabaran. Setiap suara desis dan tatapan mata musang peliharaannya seakan mengajarkan kesetiaan dan kegigihan. Dari hobi yang pernah membawa kegagalan, kini pria asal Kediri ini berhasil mengubahnya menjadi sumber rezeki. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Kediri. Setiap wilayah di Nusantara selalu punya kuliner legendaris. Tak ketinggalan Kota Malang yang punya makanan khas bernama orem-orem. Disajikan dengan aneka topping diantaranya tempe kedelai khas Malang, makanan ini menawarkan rasa yang otentik. Salah satu warung yang menjual kuliner legendaris orem-orem adalah kedai Abah Syahri
yang sudah ada sejak 1983 silam. Kuliner ini sepintas mirip sayur lodeh, namun kuahnya lebih kental dengan warna kekuningan. Dengan sedikit rasa pedas dengan aroma tempe, membuatnya memiliki ciri khas yang unik. Seporsi orem-orem lengkap dihargai Rp10.000. Terdiri dari ketupat, tempe iris, kuah santan kental, plus toge. Kalau mau lebih mantap, bisa ditambah topping tempe kedelai, mendol tempe, ayam, maupun telur rebus kuah kare. Meski kuliner jadul, orem-orem masih digemari. Di kedai ini sekitar 100 hingga 200 porsi orem-orem habis dalam sehari. Jumlah itu bertambah saat weekend. Warga Malang maupun pelancong seringkali tak melewatkan menyantap orem-orem jika datang ke Malang. Apalagi dalam sejarahnya, orem-orem ini memiliki singkatan dalam bahasa Jawa, yakni ora maem, ora marem, yang kemudian diartikan kalau tidak memakannya maka tidak puas atau lega. Dari mungkin ya tempenya khasnya Malang, tempe khasnya Malang. Hanya tempe mendol kedel, ayam telur, selera, tambah toppingnya. Kalau dahulu ya nggak ada ikan, cuma tempe mendol. Seperti sih ada kalau saya sekarang ya, itu ya banyak luar kota. Dulu masih pertama kali itu punya orang Malang. Sekarang luar kota. Oh kok enak, ternyata orem-orem tuh rasanya gini, nggak seperti yang dulu pernah saya makan. Terus akhirnya suka aja. Kalau dulu sih sebenarnya kalau nggak ada ayam ya, ayam ini kayak baru-baru aja. Biasanya aku cuma mendol sama perkedel. Paling enak mendol sama perkedel. Bagaimana? Anda tertarik? Jika berkunjung ke Malang, jangan lupa mencoba makanan legendaris berbahan baku tempe dan ketupat ini. Nur Ramadan dan Sri Rama melaporkan dari Malang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.